Pecinta alam kadangkala mereka hanya mendeklarasikan dirinya sebelah mata. Kita gerak salah, diam salah. Kenapa? Kita gerak, dikira ada maunya, kita diam, dikira sudah disumpel. Itu yang sering terjadi. Dokter dimintai pendapat, tapi ketika mau berbicara, baru assalamualaikum, saya dokter bla 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 bla. Mic-nya direbut dan dikata-katai, wah ini dokter apaan, gadungan, bla bla, keluar. Supaya masyarakat tidak terlalu sadis dong. Langkah liar dari negeri penjelajah. Hai, Ren di sini masih dengan langkah liar. Kita sekarang mau ngomongin tentang komunitas atau aktivis. Di Kuningan itu ada komunitas atau aktivis yang terkenal banget. Dari mulai tahun 90-an udah eksis. Pokoknya udah nggak asing deh kalau di Kuningan itu. Namanya Akar. Yang kita undang itu sekarang adalah Bang Cegol. Bang Cegol ini ketua Akar ya tahun ini? Betul. Ketua Akar. Nah, kita mau tanya dulu nih yang panas ya, pemanasan dulu. Kenapa namanya Cegol? Wah, Bentar. oh kita aja. Cegol itu biasa padahal cebol. Ini tinggi banget soalnya. Gimana tuh? Nah, sebetulnya saya juga kurang tahu karena dari dulu saya sudah terbiasa dipanggil Cegol oleh rekan-rekan, bahkan dari sejak saya SD. Karena dulu hobi main bola, hobi main basket, mungkin sering cetak gol atau seperti apalah. Masih seperti itu. Oh, jadi nggak ada hubungannya dengan cebol-cebol gitu ya? Oh enggak tuh, nggak ada. Oke, nah berkecimpung di dunia komunitas Akar. Akar itu apa sih Bang Cegol? Akar itu kalau kita bedah secara ini, Akar itu adalah aktivitas anak rimba. Merupakan kelompok pecinta lingkungan hidup, olahraga, dan seni. Olahraganya olahraga alam terbuka, seninya seni rupa, kriya, musik, dan lain-lain. Secara garis besar itu merupakan suatu kelompok yang mewadahi bagi teman-teman penggiat lingkungan, penggiat olahraga alam terbuka, dan penggiat seni. Sejarah berdirinya itu di awal tahun 90, tepatnya tahun 1990 pas, mengadakan suatu kegiatan sukarelawan, yaitu kalau kita sebut sekarang itu adalah gerakan sapu gunung. Gerakan sapu gunung. Jadi tahun 90-an, 89, 90-an sering mengadakan gerakan sapu gunung dengan orang-orang yang kenal. Jadi orang yang baru kenal, kita ajak, ayo kita bareng-bareng bersih gunung. Akhirnya dari situ muncullah ide bahwa udahlah daripada kita terpecah-pecah setelah kegiatan bubar lagi, udah mending kita bikin komunitas aja. Lahirlah itu namanya Akar, Komunitas Anak Rimba, berawal dari kegiatan gerakan sapu gunung. Nah, gunung pertama yang dibersihin itu yang disapu gunung itu Cermai. Karena emang dia di Kuningan ya, Iya, Cermai. betul. Nah, untuk Bang Cegol sendiri tahu Akar itu dari mana? Apa emang udah dari awal juga? Dari awal emang tahu, karena jujur aja ada saudara saya juga di Akar, salah satu perintis. Saya sejak kecil juga sering bermain di markas, kalau kita bilang markas. Markas kita kan beralih-alih, dulu masih di belakang CPM, Polisi Militer. Saya kecil main di situ, ternyata lama-lama terinspirasi. Walaupun pas pertama datang ke markas, ke Akar, kaget juga. Orang-orang gondrong, celana bolong, semerawut lah. Karena kan selengean semua. Tapi ketika sering bergaul di sana kok berbeda dari yang kita pikirkan. Wah, takut galak, takut kriminal, apa, tapi tidak. Kita di situ sih abangnya. Nah, abis itu bersih-bersih gunung. Apa kegiatan Akar itu hanya ngebersihin gunung aja atau apa ada yang lain? Banyak. Pada intinya kita kan sama kayak kelompok pecinta alam. Cuman di sini agak berbeda kalau di Akar. Karena 3 pilar utama kita, lingkungan hidup, olahraga alam terbuka, dan seni. Jadi kita nggak hanya fokus dalam kegiatan penjelajahan, tapi di kita itu masuk di olahraga alam terbuka. Penjelajahan alam terbuka, penelitian, bahkan ke pendampingan masyarakat. Nah, kalau di seni, kita kan sekarang juga bahkan baru rilis, kita punya kelompok musik, namanya Karimba, Kampung Anak Rimba. Mereka merilis lagu-lagu tentang lingkungan, musikalisasi puisi, yang mudah-mudahan bisa menjadi suara bagi lingkungan yang kita wakili. Harapannya itu. Berarti yang nyiptain tuh bareng-bareng? Ada per orang, ada bareng-bareng. Nah, secara lirik dan instrumen. Nah, tadi katanya udah ngebawa masyarakat juga. Itu kegiatan apa aja contohnya yang buat? Kita dulu, bahkan sampai sekarang kita selalu berdampingan dengan masyarakat, karena kan judulnya kita NGO sebetulnya, secara legitimasi hukum. Dulu kelompok,
tahun 97-98 kita menjadi LSM, sekarang menjadi perkumpulan. Karena apa? Karena pada saat tahun 97-98 kita sebetulnya dapat suatu penghargaan dari presiden. Penghargaan Kalpataru Penyelamat Lingkungan. Nah, ya tahun 99 ya dapatnya tuh pas zaman Presiden Habibie. Nah, makanya butuh legitimasi, akhirnya dibentuklah kelompok ini jadi LSM. Tapi sekarang sebagai perkumpulan. Komunitas kategori penyelamat lingkungan. Nah, penyelamat lingkungan yang udah dilakukan itu sama Akar apa aja? Awal itu tahun 97-98 pas kejadian kebakaran hutan di kawasan Gunung Cermai. Karena pada saat itu kawasan Gunung Cermai belum menjadi kawasan konservasi secara utuh. Belum menjadi kawasan taman nasional, tapi masih dikelola oleh pihak perhutani, masih dalam kawasan hutan produksi terbatas. Dan yang terjadi kebakaran di mana-mana, belum ada penanggulangan khusus, belum ada BPBD, belum ada taman nasional atau bahkan kelompok pemadam api. Akhirnya di situ karena kita senang main di hutan, ya jujur aja karena dulu masih pada nganggur, banyak orang-orang yang punya waktu lebih lah, jangan nganggur lah, punya waktu lebih, punya waktu lebih, dan punya keinginan untuk menyelamatkan lingkungan, mereka aktif untuk pemadaman. Setelah pemadaman, masuklah ke proses rehabilitasi kawasan. Itu mungkin dari situ yang pertama. Bahkan sampai sekarang mengenai ketika ada tiap kejadian, itu seperti menjadi panggilan hati, bahkan menjadi kewajiban, walaupun secara hal ABCD kita tidak dibiayai oleh siapa-siapa, tapi secara sukarela. Bahkan secara beban moral, kita punya beban moral ke sana. Itu awalnya, untuk proses rehabilitasi kawasan. Ada kegiatan yang berjalan terus-menerus setiap tahunnya nggak sih? Kayak kegiatan tahunan gitu-gitu? Ada. Ada beberapa program kita canangkan seperti Gerakan Sapu Gunung. Itu sudah kita lakukan beberapa kali. Walaupun tahun kemarin 2024 kita deklarasi itu merupakan Gerakan Sapu Gunung terakhir yang diselenggarakan oleh AKAD. Karena apa? Sebetulnya kita mengadakan Gerakan Sapu Gunung itu sebagai sindiran juga. Sindiran kepada sekarang udah ada yang pengelola. Udah ada pengelola, misalkan kawasan taman nasional. Artinya ketika kita melakukan kegiatan Gerakan Sapu Gunung, berarti gunungnya banyak sampah. Betul. Itu melakukan sindiran ke mereka harusnya. Bahkan secara birokrasi kalau mau mengadakan hal-hal seperti itu, kegiatan Gerakan Sapu Gunung tiap per 2 tahun kalau kita bikin, itu selalu berbenturan dengan halangan dari mereka. Karena yang tadi saya bilang, mereka merasa malu. Mereka merasa malu karena gunungnya kotor, pihak luar yang melihat. Itu sebetulnya tujuan kita sebetulnya untuk menyindir juga, bukan buat menyadarkan mereka lah bahwa ini gunung kotor, jangan biarkan, ini merupakan tanggung jawab bersama. Cuman kemarin kita deklarasi terakhir GSG Gerakan Sapu Gunung 2024 itu adalah final capture bagi kita. Artinya kalau ke depan kita mengadakan Gerakan Sapu Gunung lagi, pengelolaan kawasan Gunung Cermai dari sampahnya itu belum beres. Artinya kotor gunungnya. Itu merupakan peringatan sebetulnya. Iya sih, betul juga sih. Entar malah kayak enakan setiap tahun kita bersihin terus sebenarnya. Iya. Terus kalau untuk yang katanya ada lahan hutan juga yang lagi dikelola. Untuk lahan dikelola secara khusus kita nggak ada. Cuman kita melakukan pendampingan. Tadi balik lagi ke pendampingan, karena kita juga NGO, kita melakukan pendampingan ke 114 masyarakat desa hutan. Cuman itu di luar area kawasan taman nasional. Di area kerja perhutani. Melakukan pendampingan bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan secara lestari, tapi juga memiliki kebermanfaatan ekonomi yang bagus. Itu sampai sekarang masih kita lakukan untuk pendampingan ke masyarakat. Supaya masyarakat tidak terlalu sadis dong. Tidak terlalu sadis untuk memanfaatkan ekologinya yang di dalam. Begitu. Yang dilakukan apa? Yang lakukan, punten, masyarakat desa hutan kebanyakan itu di samping perbatasan kota lah ya, yang secara intelektual pengelolaan kelompoknya itu masih jauh dari kata betul. Artinya kita benahi dulu kelembagaannya, apa yang menjadi tujuan mereka, masalah penggarapan hutan dan lain-lain mereka udah jago. Tinggal kita mengarahkan aja secara struktural, secara
Wah, ini adalah kawasan rawan longsor, ini adalah kawasan ekologi yang harus kita jaga, jangan sampai mereka Raras Paradis menanam kopi full di hutan khas, hutan alam sekunder, itu yang kita lakukan. Juga berikut dengan jejaring, jejaring-jejaring yang memang bisa kita berikan pada mereka, baik itu pada pemerintahan sebagai penyambung lidah mereka, karena mereka kadang-kala takut, berharapan saya pengen protes masalah ini, saya pengen mengajukan masalah ini, itu mereka kadang-kala takut dan tidak tahu caranya. Akhirnya kita dampingi. Nah, Itu. dari penyuluhan itu seberapa efektif? Aktivitasnya kalau masalah persentase ya 70% lah. 70%, 80% itu efektif. Tergantung kita mempunyai pola penyuluhannya seperti apa. Apakah hanya sebatas bentuk seminar, sekali jalan, terus tinggalkan, itu mungkin tidak efektif. Tapi yang biasa kita lakukan, kita pendekatan secara emosional. Apa sih keseharian mereka yang dijalankan, dari mulai di rumah kita ikut di rumahnya, di warungnya, di base campnya, di hutannya, supaya kita secara kedekatan dapat dulu, biar kita bergeraknya sama-sama. Nggak bisa kita disuruh-suruh misalkan, udah Kang aja yang maju, nggak bisa gitu dong. Tetap kan masyarakatnya juga harus, karena kan proses pendampingan. Kayak Nah, gitu. isu yang paling hits di lingkungan Kuningan ini apa? Yang paling hits jelas di kawasan Taman Nasional. Itu adalah rencana penyadapan getah pinus dari hasil penanaman dulu perhutani pinusnya. Hmm. Itu sekarang lagi coba digede-gedekan pemanfaatannya. Karena secara regulasi sebetulnya di kawasan konservasi Taman Nasional itu tidak diperbolehkan pemanfaatan HBK atau getah pinus. Kenapa? Karena memang kawasan konservasi murni kecuali ada Oh, zonasi khusus. Zonasi khusus di mana zona tradisional yang memang memperbolehkan memanfaatkan kawasan tersebut secara tradisional. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Masyarakat punya ketergantungan terhadap kawasan. Tapi kan kalau di Cermai nggak ada yang secara keseluruhan punya ketergantungan penuh terhadap kawasan hutan. Mungkin kalau di Papua, Sumatera, Kalimantan, itu mereka punya ketergantungan khusus kepada hutan. Mereka tidak bisa akses ke hutan, artinya mereka meninggal. Pasalnya kan seperti itu, tapi di Kuningan tidak ada. nah pada saat penyuluhan itu biasanya dibagi-bagi per tim nih, ini ke sini atau kita bareng-bareng Yang bikin pendampingan. acara? Heeh. Ada momennya bareng-bareng, ada kita bagi per orang, per wilayah, teman-teman. Bahkan sekarang nih, saya tugaskan teman-teman anggota muda untuk melakukan studi ekologi di Desa Tundagan. Itu Desa Tundagan itu kalau di Kuningan perbatasan di ujung lah, berbatasan dengan hutan. Kenapa saya lempar ke sana? Karena pertama ada konflik antara manusia dengan hewan buas, macan kubang. Itu total kan ada sekitar 60-an hewan ternak yang dimangsa oleh hewan liar. Kita terjunkan anggota-anggota muda untuk sana, untuk pertama untuk belajar, yang kedua untuk mengakomodir permasalahan yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa angkat ke pihak yang lebih lebar. Itu. Nah, tadi kan ada generasi mudanya nih, berarti kan ada regenerasi ya. Kadang-kadang Ada. tuh kalau komunitas tuh udah brek, dia doang. Nanti pas Ya, bikin betul. acara, baru yang baru tiba-tiba pada nggak ikutan lagi next-nya gitu. Itu gimana biar bisa ada selalu ada regenerasi? Regenerasi memang penting. Kalau di kita pasti. Kalau di kita itu regenerasi dilakukan sekarang itu per 2 tahun sekali. Per 2 tahun. Per 2 tahun sekali. Prosesnya persis seperti pecinta-pecinta alam yang di sana lah. Melalui mekanisme pendaftaran, seleksi, pendidikan dasar, masa bimbingan, baru ke tahap pengembaraan, penelitian, dan pelaporan. Memang lama, mungkin prosesnya hampir 2 tahun kalau mau jadi anggota itu. Karena kan harus memenuhi dulu semua syarat yang ditentukan oleh Dewan Pengurus. Contoh sekarang itu kan yang berangkat sekarang anggota muda, sebagai syarat menjadi anggota penuh. Mereka lakukan studi di sana, penelitian di sana, dilaporkan. Ketika lulus, baru jadi anggota penuh. Oh gitu, jadi awalnya jadi relawan dulu istilahnya ya? Iya, relawan. Nanti next dia bakal jadi anggota tetap, begitu? Enggak juga kan proses pendidikan dasar. Dulu. Oke. Nah biasanya itu kayak berbentuk ngecamp bareng kah atau kumpul-kumpul di sini apa gimana?
Kalau pendidikan dasar itu dibagi menjadi 2 tahap. Kita tahap basic dan tahap operasional. Kalau basic, mereka biasanya kita alihkan dulu secara materi dan simulasi. Apa aja sih dalam materinya? Materi penanggulangan bencana, materi pecinta alaman, materi masalah lingkungan, dan materi masalah kesenian sesuai yang ada di bidang kita. Setelah itu baru masuk ke tahap operasional, mengaplikasikan yang pertama yang diajarkan oleh teman-teman senior atau kakak-kakaknya di basic. Yang kedua, sebetulnya sebagai media pembentukan karakter melalui kegiatan alam terbuka. Biasanya kayak gitu berapa hari kalau alam terbuka? Kalau di operasional 10 hari Wow, full di lapangan. pasti di Gunung Ciremai atau gimana? Kebanyakan sekarang di Gunung Ciremai kawasan. Cuman bukan di jalur pendakian, ada jalur pendidikan. Nah, itu kan biasanya ikut pasti banyak ya. Hmm, Biasanya maksimalnya berapa orang? Kalau maksimalnya kita nggak membatasi. Oh. Cuman kan yang namanya seleksi seperti itu, apalagi tahapannya cukup rumit, cukup banyak, itu terseleksi dengan sendirinya. Kayak yang kemarin aja terakhir 2024 pendidikan tahun kemarin, itu hanya 14 orang yang ikut pendidikan dasar. Pendaftaran memang banyak, tapi ketika diarahkan step by step mundur, ya udah seleksi alam lah. Oh, oke baik. Nah itu ada biaya registrasinya nggak? Siapa tahu ya kan teman-teman mau ikutan. Kalau registrasi di kita cuma 100.000 biaya pendaftaran saja. Itu sudah all in? Atau bawa alat-alat sendiri? Peralatan pasti sendiri di operasional, cuman di basic pasti kita sediakan semua fasilitasnya. Kalau kan di basic biasanya belajar dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita kasih mereka makan, kita kasih mereka fasilitas untuk istirahat dan lain-lain. Itu yang kita tanggung. Berapa besar dampaknya ke masyarakat yang ikut gitu? Yang ikut dampak paling besar adalah pendidikan karakternya. Karena saya pun ngerasa, saya dulu orang acak adut, orang selengean, yang nggak tahu etika, ke orang tua, ke orang yang lebih tinggi dari saya, lebih tua. Boro-boro ngomong akang, boro ngomong punten, hey bro, dan lain-lain seperti itu. Tapi ketika melakukan pendidikan dasar dan berproses di sini, akhirnya saya sadar sendiri, oh ternyata yang seperti itu salah. Kita harus saling bisa menghormati. Kita harus tahu diri. Seperti itu. Banyaklah pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan alam terbuka. Itu. Pada saat Bang Cego masuk akar, itu usia berapa tahun? Mau tahu? Saya masih kuliah, usia 19 tahun, kalau nggak salah ya, 19 tahun. Saya masih kuliah. Itu apa perbedaannya penggiat alam sama pencinta alam? Nah ini nih, pecinta alam. Pecinta alam kadangkala mereka hanya mendeklarasikan dirinya sebelah mata atau sebelah mata kan sebelah tangan atau seperti apa lah ya, seperti layaknya cinta. Karena bagi saya ketika mereka mendeklarasikan orang-orang sebagai pecinta alam, harus ada upaya take and give. Kita menikmati apa yang disediakan oleh alam, apakah itu udaranya, airnya, keindahannya. Tapi kadang-kala kita nggak mau memberi, hanya prosesnya menikmati aja tanpa pengen memberi pada alam itu sendiri. Nah itu kadang-kala yang harus salah, yang kebanyakan terjadi mungkin ya dengan orang-orang FOMO mengatasnamakan pecinta alam, tapi tidak tahu esensinya seperti apa. Pengennya naik gunung senang-senang tanpa bisa berkontribusi pada alam. Kalau penggiat lingkungan memang lebih pada edukasi terhadap lingkungan dan juga menuju ke arah aktivis. Nah, cuman tantangannya lebih besar. Begitupun di akar, karena apa? Ketika kita menyuarakan suatu permasalahan lingkungan, apalagi katakan kita sudah berbentuk kelompok yang banyak orang kenal, itu dilemanya besar sekali teh. Misal kita berbicara sesuatu A, kita berbicara salah, diam salah. Apalagi dengan beban moral kita, ada Kalpataru dan lain-lain lah. Itu menjadi beban moral. Kita gerak salah, diam salah. Kenapa? Kita gerak, dikira ada maunya, kita diam, dikira sudah disumpel.
Itu yang sering terjadi tuh apalagi iya, itu yang nggak enaknya sebagai penggiat lingkungan. Walaupun niat kita tulus, niat kita baik, tapi selalu muncul hal seperti itu yang menjadi dilema. Walaupun kadang-kala kita nggak mau gerak nih, "Oh, liatin aja dulu nih perkembangan." Orang-orang di luar kan, "Wah, ente udah disempel berapa nih, nggak gerak nih, biasanya ngomong," kan gitu. "Gerak nih, mati-matian, hajar, dak dak dak." Ente mau apa sih? Kan gitu yang timbul. Dibayar berapa sih? Entar gitu juga. Berapa sih? Ujungnya gitu ya. Itu dilemanya. Tapi jangan sampai teman-teman putus asa para penggiat lingkungan, karena apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan suatu ketulusan, timbal balik itu pasti ada, bukan hanya berbentuk dalam rezeki uang lain-lain, tapi kebahagiaan. Yang penting kita tidak membohongi hati nurani kita sendiri. Itu mungkin. Kecemasan tersendiri buat Akar tuh apa tentang isu ini? Pada akhirnya, apapun yang mereka katakan, kita akan bergerak sesuai hati nurani kita. Kalau menurut kita memang itu salah, ya suarakan. Yang tadi saya bilang, jangan sampai membodohi atau membohongi hati nurani. Takut menyesali kemudian hari. Jadi jangan sampai ada pertanyaan ke anak kita, "Bapak kemarin kok diam aja nggak ngomong?" Yang penting kita udah ngomong dulu suatu kebenarannya, suatu ketulusannya. Masalah mau diterima, mau dihajar mati-matian, itu terserah. Yang penting itu sudah mewakili suara yang memang harus disuarakan oleh kita. Begitu. Kegiatan yang ngajak masyarakat. Banyak tuh. Reboisasi, Pengen tahu. reboisasi kawasan existing di catchment area itu sering. Catchment area itu daerah mata air. Karena pasti berbicara konservasi harus melibatkan masyarakat, apalagi berkaitan dengan ekonominya. Ekonomi masyarakat itu harus. Jadi kita selalu melibatkan masyarakat setempat agar mereka tidak terbunuh juga rasa gotong royongnya. Kalau misalkan kita bergerak seolah-olah sendiri aja tanpa melibatkan orang yang di sekitar, mereka secara lambat laun bakal terbunuh budaya gotong royongnya. Kenapa? Karena kita datang tidak mengajak, di kemudian hari ada tragedi lagi, ada kerusakan lingkungan lagi, wah tenang ya bodak itu, kita diam aja. Jadi sebisa mungkin kita ajak reboisasi, pengamanan mata air, terus penanganan kebakaran hutan, di kebencanaan, dan di operasi SAR juga. Di SAR juga ada Ya, kerjasama dengan Gunung Ciremai. bukan kerjasama sih, lebih ke karena bukan tugas, tapi karena suka. Oh, sukarela ya? Sukarela. Karena dulu Akar memang bukan hanya penggiat lingkungan aja. Pas zaman belum ada BPBD, Basarnas, kita sering melakukan evakuasi, kita sering melakukan operasi SAR. Karena kenapa? Dulu belum ada orang-orang yang menangani hal seperti itu, khususnya di kawasan Ciremai. Yang lain belum punya kemampuan, belum punya keinginan lah. Kita yang punya keinginan, akhirnya berangkat. Bahkan jam berapapun, jam 1 malam, lagi tidur di markas, disamper ke rumahnya, evakuasi ya berangkat pada saat itu juga. Karena prinsip kita adalah sukarela. Buat dulu mereka suka, maka dia akan rela. Itu. Keren. Nah, biar berkelanjutan tuh kayak yang tadi kayak reboisasi, berkelanjutan ke masyarakat yang dilakuin sama Akar tuh gimana? Ya jelas, pertama pembinaan pada anggota-anggota kita yang baru, dan juga kita selalu mengait mitra yang memang bisa kita ajak kerjasama, kelompok Mapala, pecinta alam, dan masyarakat-masyarakat yang sering berkegiatan dengan kita ajak. Cuman ajaknya memang tidak langsung ayo mengkat, tapi kita secara perlahan dekati mereka, ambil dulu hatinya, baru kita bergerak bareng-bareng tanpa memaksa. Intinya jangan memaksa sama sekali ke masyarakat mah. Kita beri contoh dulu, bergerak dulu, biar mereka kita tiba-tiba ikutkan. Itu. Gimana memastikan biar kegiatan Akar ini enggak cuma dicap simbolis saja? Balik lagi tadi ya. Situ. Kita selalu menekankan kepada teman-teman ketika berkegiatan harus ada output yang diambil, termasuk nanti sekarang yang sedang berjalan, jangan sampai Anda ke masyarakat. Yang pertama jangan sampai menyusahkan masyarakat yang ada di sana, minimal perbekalan, peralatan untuk camping dan lain-lain kalian bawa, jangan sampai menyusahkan. Yang pertama itu.
Yang kedua, untuk memastikannya adalah jangan sampai kita berbuat dengan sporadis. Sporadis itu apa maksud kita sporadis? Tanpa perencanaan yang matang, tanpa tujuan yang jelas. Jangan hanya seolah-olah kita cari nama biar booming dan lain-lain. Enggak. Karena akar dari dulu selalu menganut filosofi terbenam bukan untuk haram, tersembunyi bukan tak berarti. Kadang-kala kita nggak mau muncul ke permukaan. Bahkan di operasi SAR, korban ketemu, setelah ketemu ya urusan orang lain. Kita serahkan ke pihak berwajib. Kita nggak mau muncul sebetulnya, tapi untuk memastikan itu adalah di segi perencanaannya dan outputnya mau kemana. Itu selalu kita tekankan ke teman-teman ketika bikin kegiatan, bikin program. Jangan sampai tidak terarah sama sekali. Kuncinya di perencanaan. Itu. Biasanya kalau misalkan pas lagi ada regenerasi itu kan banyak yang apa eh, berkurang. Itu biasanya berkurangnya pada saat yang di mana nih, Bang Kewal? Pada saat di masa bimbingan, pendidikan dasar kelar, masuk ke masa bimbingan. Masa bimbingan itu pemberian materi lanjutan tentang materi lingkungan hidup, juga kegiatan-kegiatan yang di akar biasanya itu menjenuhkan. Karena setelah pendidikan mereka anggap sudah menjadi anggota, tapi kan harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Itu kadang-kala yang bikin orang-orang di regenerasi itu mundur. Karena jenuh, pasti jenuh. Kirain karena fisik, pas di fisik gitu nggak ya? Oh enggak. Kalau di fisik enggak. Karena kan sudah terencana, alhamdulillah setiap kegiatan pendidikan dasar itu sudah diukur dan dihitung sesuai dengan kemampuan yang si peserta, calon anggota. Itu kalau di fisik mah alhamdulillah nggak ada. Langsung ke bawah rumah sakit nggak ada alhamdulillah. Pernah nggak ditolak masyarakat saat berkegiatan? Kita alhamdulillah nggak pernah. Pasti pada ini ya. Hmm. Itu tuh yang dituju itu emang anak mudanya atau bebas umur berapa, entah itu ibu-ibu atau di daerah situ semuanya ikut? Bebas aja, yang punya keinginan ya silahkan bergabung. Keluh kesahnya gimana? Ada nggak sih keluh kesahnya? Menjadi akar. Menjadi akar. Ya itu, karena track record kita yang mungkin agak bagus, mungkin ya, udah dikenal orang, sudah menjadi bagian dari ketika ada permasalahan lingkungan pasti larinya ke akar semua. Gimana nih tanggapan akar? Iya akar kumaha ya bahasa Sunda nama. Mau seperti apa nih akar? Nah itu menjadi beban moral bagi kita. Bagi generasi-generasi selanjutnya pasti ditanya ketika Anda orang akar, pasti Anda adalah penggiat lingkungan yang ketika ada kerusakan paling depan. Itu yang menjadi beban moral kita. Artinya apa? Dari situ timbullah, kita bakal berpikir, timbullah, oh berarti kita harus bersikap, integriti kita harus kita jaga, terus etika kita harus kita jaga, dan intelijensia kita juga harus kita asah. Karena jangan sampai kepercayaan masyarakat yang udah terjalin selama ini buyar karena tingkah laku kita sendiri. Itu yang menjadi beban kita, beban generasi-generasi selanjutnya. Pasti menjadi pertanyaan. Berarti semua kalangan ya? Semua kalangan. Semua kalangan. Terus kalau misalkan nih ada pelestarian lingkungan yang mau banget dilestariin tuh apa sih untuk akar sendiri? Khususnya kalau di kita pasti kita harus melestarikan kawasan Ciremai. Karena apa? Gunung Ciremai adalah gunung soliter, gunung yang berdiri sendiri, tidak dengan barisan pegunungan lainnya. Ini adalah kawasan satu-satunya di wilayah Ciayu, Majakuning, merupakan salah satu-satunya kawasan konservasi yang harus kita jaga. Kadangkala kita juga sering protes ke orang-orang hilir. Orang hilir itu Cirebon, Majalengka, Indramayu. Mereka kadangkala tidak peduli pada Ciremai. Padahal kalau Ciremai bisa komunikasi, bisa diajak nego sama saya, kasih longsor, biar mereka banjir bandang di Cirebon. Jangan salahkan kami kalau Ciremai rusak dan Anda dapat bencananya. Kadang-kala mereka tidak berpikir seperti itu. Padahal aliran das, daerah aliran sungai di Cisanggarung, Cimanuk itu awalnya dari kawasan Ciremai. Itu harapan saya Ciremai jangan sampai diganggu-ganggu oleh siapapun, jangan sampai fungsinya hilang. Itu khususnya.
Lalu gimana cara Akar menjalin kerjasama sama lembaga-lembaga lain? Contohnya lembaga apa lah? Misalkan nih ada komunitas ngajakin kerjasama gitu-gitu, atau ada mungkin, kerjasama tertentu di daerah sini. Karena kan pasti komunitas nggak cuma ada satu nih, nggak cuma Akar, pasti ada Ya. yang lain, nah. Ya kerjasamanya banyak, tergantung di bidang mana mau Ya kita kalau LSM kerjasama. gitu? Kalau LSM, biasa kita kerjasama dengan Taman Nasional misalnya, untuk pembuatan sekat bakar, terus patroli kebakaran hutan, dan patroli lain-lainnya. Karena kita selalu menyarankan ke kawasan Taman Nasional, gimana sih untuk antisipasi, untuk memitigasi supaya tidak kebakaran lagi, kita bikin akses sekat bakar sejauh hampir 20 kilometer. Tujuannya apa? Supaya pahitnya ada kebakaran itu tidak merembet ke bawah. Dan untuk akses, ketika memang ada kebakaran, aksesnya lebih mudah untuk menurunkan personil dan daya dukung. Karena kalau kebakaran hutan terjadi di kawasan Cermai itu luar biasa. Medannya medan batu, ilalang, wah luar biasa sekali. Susah akses. Nah, pengen tanya, kan tadi katanya Sapu Gunung itu terakhir ya 2024? 2024 terakhir gerakan Sapu. Yang dilakukan sama Akar itu setiap tahun ya, sebelum yang terakhir ya, dari yang tahun sebelum-sebelumnya itu menambahkah jumlah sampahnya atau sudah berkurang dari Gunung Cermai sendiri? Terakhir kita kan tahun kemarin. Sebelum tahun kemarin GSG itu 2014. Makanya setelah 10 tahun kita deklarasikan lagi bahwa itu terakhir. Jumlah sampah sedikit berkurang. Karena kemarin kita satu jalur di kawasan Polutungan. Karena selain sampah anorganik, di GSG kemarin tujuan kita adalah menurunkan besi yang ada di puncak pagar. Dari pagar Rusak? kan sempat di pagar tuh. Seperti pagar rusak gitu? Akhirnya ada yang rusak, ada yang korosi, takut kita apa, ada yang masih berdiri, kita nggak tahu lah perilaku para pendaki, misalkan nyender, ternyata udah korosi, mereka tidak tahu, jatuh, siapa yang tahu. Akhirnya kita putuskan, usulkan ke Taman Nasional, bikin kegiatan itu, turunkan semua besi. Besi Jadi pagar itu. 2024 itu nurunin besi juga? Fokusnya di sana, 2024. Penurunan besi. Dapat seberapa ton itu besi. Iya pasti. Soalnya besinya kan lumayan. Berapa banyak besi yang ada di sana? Wah kemarin itu. Satu orang satu apa gimana? Satu orang itu satu tiang bawahnya. Kecuali tim-tim yang expert ya, intilah teman-teman yang tahu, mereka karungin dulu. Kalau orang-orang yang baru ikut GSG peserta biasa, udahlah bawa aja satu. Banyak sekali. Saat itu yang ikut peserta ada berapa orang? Terakhir itu 400 orang. Hampir 400 orang. Banyak. 400 orang itu satu jalur. Selain besi ya, itu kan emang pertamanya besi yang mau dibawa ke bawah. Selain besi, sampah jenis apa yang paling banyak ditemuin? Sampah plastik dong, botol, terus plastik Indomie. Kebanyakan plastik, bahkan dulu 2010 aja yang sebelum terakhir 2010 itu masih banyak punten ya, pampers, terus kain-kain baju, sepatu digantungin di atas, botol isinya air kencing digantungin, itu masih banyak. Lambat laun setelah berjalannya waktu, tentu dengan edukasi dari pihak Taman Nasional, dari kita dan penggiat alam yang lainnya, hal itu berkurang. Alhamdulillah kita tidak temukan lagi air kencing di botol. Tahun 2010 luar biasa itu. Sampahnya bahkan hampir 6 ton. 2010 itu 2 jalur. Berarti emang berkurang ya dari 2000. Berkurang. Artinya apa? Pengelolaannya sudah lumayan bagus dan masyarakat sudah cukup sadar. Itu artinya upaya kita mungkin tidak sia-sia, edukasi dan cara sindiran itu. Perencanaan jangka panjang apa? Pencerahan jangka panjang, kita pengen mengkampanyekan fungsi dari kawasan Gunung Cermai dan daerah-daerah sekitaran Kuningan dari kawasan lindung. Kita pengen berkampanye bahwa ini adalah kawasan yang mempunyai
fungsi bukan hanya untuk kawasan pariwisata, tapi lihat juga dong kawasan ekologinya seperti apa, dia fungsi ekologinya bagaimana. Itu teman-teman masyarakat dan lainnya harus paham. Bahkan saya sempat berpikir jelek ketika banyak masyarakat yang belum sadar, masa kita harus suruh cermai untuk meletus dulu agar mereka sadar bahwa ini adalah ibunya di kawasan Cahayam Majakuning. Masa harus terjadi bencana dulu baru mereka akan tersadar, oh fungsinya ternyata untuk ini ya, cermai ini itu. Itu kawasan jangka panjang kita adalah untuk berkampanye mengenai Gunung Ciremai. Itu. Balik lagi sama sampah yang tadi nih, ya Ente kan kadang suka heran juga ya Bang Cegol, kayak pada pipis di botol. Ya, Kenapa sih pada saat 2024 itu masih ditemuin nggak tapi? enggak Sama sekali nggak ya? enggak ada. Karena di gunung-gunung lain aku masih pernah nemuin. Gimana sih penyuluhannya biar orang-orang itu nggak pipis di botol? Padahal kan gampang ya, nggak mesti pipis di botol, di tempat yang lain juga kan nggak masalah. Mungkin yang pertama termakan mitos. Oh, nggak tahu nih. Mungkin termakan mitos, jangan sampai kencing ke tanah. Akhirnya mereka di botol. Atau yang kedua, potensi mereka malas, udah di tenda, cina malas keluar atau takut. Itu bisa diterima. Akhirnya di botol begitu. Tapi akhirnya kita sadarkan bahwa justru kan bagus. Kalau mau kencing aja, asal tahu tempat, jangan di jalur. Dan jangan sampai mau kencing dibawa dulu sporadis, janganlah. Itu yang kita lakukan. Karena geuleuh teh, geuleuh teh bahasa Indonesianya Jorok. ya jorok lah ya, jijik gitu. Apa sih digantung-gantungin habis kencing. Itu. Kayak tisunya juga dibuang kemana-mana. Tisu. Kayak gitu banyak banget. Terus tantangan terbesar apa sih buat akar dalam hal yang dilakukan sekarang? Tantangannya apa yang paling besar? Tantangannya adalah ketidakpedulian seseorang terhadap lingkungan hidup. Itu tantangannya, bagaimana caranya kita menyadarkan bahwa satu perilaku kecil bisa merubah perilaku yang besar. Jadi jangan sampai beranggapan harus besar dulu baru bisa menimbulkan perubahan, tapi harus sadar. Misal jangan sampai berbicara ini banyak sampah harus penanggulangan dan lain-lain. Mulailah dari diri sendiri dulu. Itu yang kadang-kala utamanya genjet itu kadang-kala itu mau harus besar dulu dan lain-lain, tapi tidak bisa mulai dari dirinya sendiri. Itu tantangan kita. Dan juga yang tadi awal saya sampaikan, tantangan terhadap keseujunan orang lain, pergerakan kita mengenai ngomong salah, diam salah, itu menjadi tantangan terbesar kita juga. Tapi pada akhirnya kita akan bergerak dan berbicara sesuai hati nurani. Jangan sampai nanti berpikir jauhnya mah kita dihisab bahwa ente tahu tapi ente tidak berbicara. Karena kita selalu diajarkan di akar selalu diajarkan petuah dari seorang Imam Syafi'i. Nah, di akar selalu belajar seperti itu. Dia berbicara, knowledge without action is arrogant. Katanya kalau kamu tahu, kamu paham tapi kamu tidak memberikan tahu dan tidak bergerak sesuai pengetahuanmu, itu sama saja kamu sombong. Jadi kalau kamu tahu itu suatu kebenarannya, sampaikan aja. Bahkan pernah saya cerita sedikit di FGD, jadi ceritanya ada permasalahan mengenai rencana penyadapan pinus tuh. Kita diundang di FDG, Forum Group Discussion, dengan multi pihak, Taman Nasional, masyarakat penggarap, terus mungkin orang-orang perusahaan di atasnya, akademisi. Ceritanya kita diundang di FGD. Tapi ternyata yang terjadi adalah suatu penjebakan. Kita dijebak untuk datang ke sana. Karena ketika kita datang ke sana, wah kenapa di FGD ada ambulan? Kan heran, di suatu tempat diskusi itu udah disediakan ambulan yang pertama. Ketika kita masuk, yang di dalam itu memprovokasi. Bahkan ketika kita berbicara, kita kan mintai pandangan terkait penyadapan, rencana penyadapan lah, dan perubahan zonasi. Ketika mau berbicara, kita diambil, diusir, diintimidasi secara brutal oleh kelompok-kelompok yang memang ingin memanfaatkan kita pinus. Bahkan seorang doktor di satu universitas di Kuningan
Itu kalau saya bilang itu suatu pelecehan. Dokter dimintai pendapat, tapi ketika mau berbicara, baru "Assalamualaikum, saya dokter bla 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 bla." Mic-nya direbut dan dikata-katai, "Wah, ini dokter apaan, gadungan, bla bla." Keluar. Itu kita pernah mengalaminya, intimidasi seperti itu. Apalagi somasi mah pasti, ketika kita berbicara tuaro pontral, ada yang mensomasi kita, ada. Ada. Waktu itu membicarakan tentang apa sampai bisa disomasi? Penyadapan getah pinus dan tahura. Dulu karena isunya ada perubahan Taman Nasional menjadi tahura, Taman Hutan Raya. Kalau secara fungsi agak menurun secara regulasinya. Akhirnya kita penolakan pas itu, kita kumpulkan semua penggiat alam, bikin aksi teatrikal depan bupati di kantor pendopo, karena itu jalan terakhir. Karena secara diskusi mereka nggak mau dengar politisnya, si orang-orang politiknya geblek. Akhirnya kita jalan terakhir, ramaikan. Tapi dari situ kita dapat somasi, karena terlalu frontal katanya, ngalai ABCD. Tapi ya kita tidak gentar. Ya silakan somasi. Yang penting kita sudah berbicara apa adanya, faktanya seperti itu. Yang penting itu. Jadi gagal somasinya? Gagal dong, nggak jadi. Ya tujuannya kan untuk menakut-nakuti, biar tidak gerak lagi. Oke, sekarang apa pesan Akar buat masyarakat di sekitar hutan konservasi? Pesan Akar berbicara untuk sekitaran konservasi ya. Kita harus memiliki rasa bahwa kawasan tersebut bukan milik satu kelompok, bukan milik satu institusi, atau bahkan bukan milik satu pengelola. Tapi kita harus sama-sama sadar ketika ada kerusakan terjadi di kawasan itu, semua kena dampaknya, semua kena batunya. Artinya kita harus sama-sama menjaga kawasan itu dengan betul. Karena berbicara konservasi itu harus melibatkan masyarakat. Konservasi tanpa melibatkan masyarakat itu adalah omong kosong. Begitu, dan keterlibatan masyarakat tanpa memikirkan konservasi juga itu adalah bohong. Jadi harus sama-sama berdampingan. Begitu pesan kita, tetap berjuang, tetap bersuara, karena tadi Imam Syafi'i mengatakan ende tahu bergerak. Begitu. Selain itu, kegiatan apa lagi yang terbaru yang lagi dijalanin? Yang terbaru Akar itu 2 minggu kemarin. 2 minggu lalu. 2 minggu kemarin kita melakukan prototype atau pilot project pendakian Zero Waste. Zero Waste di kawasan pendakian Sadarehe, jalur Sadarehe, Gunung Cermai. Nah, harapan kita ke depan adalah ada satu jalur di Cermai yang menerapkan konsep Zero Waste. Benar-benar mengurangi potensi sampah ke atas gunung. Apapun metodenya, apapun upayanya, yang penting konsepnya Zero Waste. Cuman kemarin kita lakukan konsep repacking. Dari semua potensi sampah yang bakal menimbulkan masalah di gunung, bakal menimbulkan jejak di sana, kita repacking dengan bahan-bahan atau barang-barang wadah bahasa Indonesia apa ya? Tempat beberapa kali pakai. Contoh Tupperware dan lain-lain lah. Itu baru kita lakukan. Kita kerjasama dengan PPGC Sadarehe, kita minta izin ke mereka dan juga Taman Nasional untuk membuat prototipe ini. Nanti ketika video edukasinya sudah muncul dan juga laporan kegiatannya sudah beres, kita akan audiensi lanjutan terkait apa yang kita lakukan, pendakiannya seperti apa sih Zero Waste, metode packingnya seperti apa sih Zero Waste. Itu bakal kita laporkan dan edukasikan utamanya ke Taman Nasional dulu, Taman Nasional dan pihak PPGC pengelola pendakian jalur Sadarehe. Sadarehe. Gitu. Berarti kalau mau ke Sadarehe harus Zero Waste. Jadi nanti kalau datang kita simaksi dicek dulu ya. Ya mudah-mudahan. Jadi nanti ke depan kita coba untuk bisa bikin prototipe secara berkelanjutan di sana. Karena kemarin kita judulnya memberi contoh dulu dan melakukan pendakian Zero Waste
oleh kita dulu. Agar masyarakat dari hasil yang kita lakukan, kita edukasi kepada mereka bahwa ini kita bisa loh melakukan pendakian zero waste dengan metode seperti ini. Dengan tanpa ada potensi bahaya. Itu mudah sekali, bahkan lebih enak. Iya, nggak ada sampah. Misalkan nih mau bawa mie mie rebus atau apa, taruh di Tupperware. Nah, ya Sama seperti itu, bungkusnya, konsep kayak gitu. repacking lah. Ya mudah-mudahan nanti akhir bulan sekarang beres, kita tinggal ajak Taman Nasional PPG Channel untuk coba menerapkan hal itu di salah satu jalur. Oke, berarti sedang berjalan ya? Ya sedang dong. Untung didukung nih pertanggal 16 Agustus kemarin, si Menteri Raja Juling mengeluarkan SOP baru tuh pendakian. Salah satunya SOP Zero Waste, pendakian SOP Zero Waste lah di kawasan pendakian, kawasan konservasi. Artinya ketika kita lihat SOP itu yang dikeluarkan, wah udah gaskeun aja. Akhirnya Pas ya. didukung oleh kebijakan. Yaitu kegiatan yang terbaru. Semoga berjalan lancar. Ya mudah-mudahan Bisa diikutin sama pendaki-pendaki harus, berikutnya. mudah-mudahan lah. Oke, nah akar itu kalau misalkan teman-teman pada mau ke akar itu di Google Maps ada ya? Ada. Ada, bisa main aja ya? Main saja kita terbuka Umum. untuk umum, bebas lah kita mah ya. Iya. Nah itu dia ya, tadi kita udah bincang-bincang sama ketuanya akar untuk tahun ini. Kalau yang mau kepo-kepoin silakan datang aja ke akar. Jangan lupa juga follow IG-nya ada ya? Ada Oke, nanti cari aja akar. akar Kuningan. Akar Kuningan. Baik, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!